Desa Tengaran, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terkenal dengan sawah hijau yang menyejukkan mata. Disinilah Darmini tinggal bersama keluarganya. Meski usianya sudah 45 tahun, wajahnya tetap teduh, penuh dengan keteguhan hati seorang ibu. Darmini dikenal oleh tetangganya sebagai sosok yang ramah dan penyabar. Ia sering membantu orang lain tanpa banyak bicara. Namun, di balik kebaikan hatinya, tersimpan kesedihan yang jarang ia tunjukkan. Suaminya, Sarmo, berbeda jauh darinya. Ia lebih sering duduk di rumah, merokok, dan menghabiskan waktu dengan bercengkerama di pos ronda. Pekerjaan tetap tak pernah digelutinya, meski kebutuhan rumah tangga semakin menekan. Darmini hanya bisa menghela napas setiap kali melihat suaminya tak berbuat apa-apa. Namun rasa putus asa itu selalu hilang ketika pandangannya jatuh pada Bella, putri semata wayangnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Bella adalah cahaya di tengah gelapnya hidup Darmini. Gadis kecil itu selalu menyapa ibunya dengan tawa ceria, meski ia tahu ibunya sering terlihat lelah. Senyumnya menjadi obat yang membuat Darmini kuat menjalani hari. Setiap pagi, Bella menunggu ibunya selesai menanak nasi dengan tungku sederhana. Mereka sarapan berdua, sementara Sarmo masih terlelap di dipan bambu. Pemandangan itu sudah menjadi rutinitas yang biasa. Darmini sering berpura-pura tegar, meski di dalam hatinya ia menangis. Ia tahu biaya sekolah Bella, utang di warung, dan kebutuhan rumah tangga tidak akan selesai dengan doa saja. Pada akhirnya, ia sadar harus mengambil keputusan. Tak bisa lagi berharap pada Sarmo, ia harus melangkah keluar rumah, mencari pekerjaan yang bisa menopang masa depan Bella. Malam itu, Darmini duduk termenung di dapur. Uap nasi yang baru matang memenuhi ruang kecil itu. Matanya kosong, pikirannya melayang pada kabar lowongan buruh proyek pabrik di Salatiga. Pekerjaan itu jelas berat, lingkungan proyek biasanya keras dan penuh risiko. Namun ia tak punya pilihan lain. Darmini tahu, hanya itu jalan agar ia bisa menyekolahkan Bella dengan layak. Bella menghampiri ibunya sambil tersenyum. "Bu, kalau Bella sudah besar, Bella janji bantu ibu," ucapnya polos. Kata-kata itu membuat dada Darmini terasa sesak, antara terharu dan sedih. Sementara itu, Sarmo sama sekali tak peduli. Ia justru berkata, "Ngapain repot-repot kerja? Sudahlah, hidup dijalani saja. Rezeki sudah ada yang ngatur." Kalimat itu membuat hati Darmini semakin perih. Darmini menunduk, menahan tangis. Ia sadar suaminya sudah lama kehilangan semangat. Marah pun percuma, yang ada hanya menguras tenaganya. Ketika malam semakin larut, Darmini berdoa di atas tikar lusuh. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin Bella punya masa depan yang lebih baik dariku," bisiknya dengan suara lirih. Keesokan harinya, ia mengikat rambutnya, mengenakan baju kerja seadanya, dan membawa bekal nasi bungkus. Meski langkahnya berat, hatinya mantap. Ia tahu perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan penuh peluh dan air mata, tetapi juga penuh harapan. Lokasi proyek pabrik di Salatiga begitu riuh. Suara mesin, palu, dan teriakan para mandor bercampur jadi satu. Kebanyakan pekerja adalah laki-laki muda yang tubuhnya kekar dan terbiasa dengan pekerjaan kasar. Kehadiran Darmini membuat banyak pasang mata menoleh. Seorang mandor menghampirinya dengan tatapan ragu. "Bu, yakin bisa kerja di sini? Pekerjaannya berat," katanya. Darmini menghela napas, lalu menjawab tegas, "Saya sanggup, Pak. Saya hanya butuh kesempatan." Mendengar tekadnya, mandor itu mengangguk.
Ia memutuskan memberi Darmini pekerjaan ringan lebih dulu, mengangkat batu bata dan membantu membersihkan area. Meski sederhana, bagi Darmini itu awal yang berarti. Hari pertama terasa sangat berat. Peluh bercucuran, punggungnya sakit, tangannya perih karena terbentur batu. Namun ia terus bertahan, mengingat wajah Bella yang menunggu di rumah. Beberapa pekerja sempat mengejek, perempuan tua kok kerja proyek, nanti malah nyusahin. Darmini hanya diam. Ia tak punya waktu untuk meladeni hinaan, karena yang ia pikirkan hanyalah masa depan anaknya. Saat istirahat, ia membuka bekal nasi bungkus dari rumah. Hanya nasi dengan tempe goreng dan sambal, tapi ia menikmatinya sambil tersenyum. Setiap suapan terasa seperti semangat baru. Ketika matahari terbenam, pekerja lain pulang dengan langkah ringan. Darmini berjalan pulang dengan tubuh gemetar karena lelah, tapi hatinya tenang. Ia berhasil melewati hari pertamanya. Sesampainya di rumah, Bella menyambut dengan pelukan hangat. "Ibu hebat," katanya polos. Semua rasa sakit seketika berubah menjadi kebahagiaan. Hari-hari berikutnya berjalan semakin keras. Tangan Darmini mulai melepuh karena semen dan batu bata. Luka-luka kecil bermunculan, tapi ia tetap tersenyum saat melihat Bella memegang buku sekolahnya dengan antusias. Suaminya, Sarmo, tetap saja tak bergeming. Ia malah merasa tersinggung karena istrinya bisa bekerja sementara dirinya tidak. "Kamu bikin aku malu, Dar," katanya ketus. Darmini hanya menatapnya sebentar lalu kembali menyiapkan bekal kerja. Ia lelah dengan omongan suaminya. Baginya, lebih baik diam daripada memperpanjang pertengkaran. Di proyek, ia mulai terbiasa dengan kerasnya pekerjaan. Meski tubuhnya sakit, ia belajar bertahan. Mandor bahkan mulai mengagumi ketekunan Darmini. "Ibu ini memang beda. Nggak gampang menyerah," ujarnya. Malam hari, Darmini sering mengoleskan minyak kayu putih ke tangannya yang perih. Bella kadang membantunya, meniup luka di tangan ibunya seakan ingin meringankan rasa sakit itu. "Bu, tangan ibu sakit ya? Nanti Bella rajin belajar biar cepat bisa kerja juga," ucap Bella sambil memeluk ibunya. Darmini tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Kesedihan terbesarnya bukanlah rasa sakit di tangan, melainkan sikap suaminya yang tak kunjung berubah. Bukannya memberi semangat, Sarmo malah menambah beban hati. Namun, Darmini berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan goyah. Luka di tangan mungkin bisa diobati, tapi luka di hati hanya bisa disembuhkan dengan melihat Bella sukses nanti. Musim hujan tiba. Proyek menjadi semakin berat karena tanah becek dan licin. Suatu hari hujan deras mengguyur, dan para pekerja terpaksa tetap bekerja demi mengejar target pembangunan. Darmini ikut terjebak dalam kondisi itu. Baju kerjanya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Ia tetap memikul batu bata meski kakinya nyaris terpeleset berkali-kali. Beberapa pekerja mulai menyerah dan mencari tempat berteduh, tapi Darmini bertahan. Ia tahu setiap jam kerja berarti tambahan uang untuk membeli seragam sekolah Bella. Saat pulang, tubuhnya demam. Ia terbaring di tikar, wajahnya pucat. Bella panik, mencoba mengompres kening ibunya dengan kain basah seadanya. Sarmo hanya melihat dari sudut ruangan tanpa melakukan banyak hal. Bahkan ia sempat bergumam, "Sudah kubilang, perempuan tidak cocok kerja proyek." Namun keesokan harinya, meski tubuhnya masih lemah, Darmini tetap berangkat. "Kalau aku berhenti, siapa yang akan beli buku untuk Bella?" gumamnya sambil menguatkan langkah. Di proyek, Mandor sempat menyuruhnya pulang, tapi Darmini memohon, "Pak, biarkan saya tetap kerja. Saya baik-baik saja." Keteguhan hatinya membuat Mandor terdiam. Hari itu, meski tubuhnya menggigil, Darmini tetap pulang dengan wajah tersenyum. Bagi Bella, senyum ibunya adalah tanda kekuatan yang tak tergoyahkan. Bella semakin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Ia tahu perjuangan ibunya sangat berat, sehingga ia tak mau menyia-nyiakan pengorbanan itu. Setiap malam, Bella belajar dengan lampu teplok kecil. Kadang ia tertidur di atas buku,
Lalu Darmini menyelimuti tubuh mungilnya dengan penuh kasih sayang. Guru Bella di sekolah sering memuji kepintarannya. Bella anak yang rajin, Bu. Dia selalu dapat nilai bagus, kata gurunya suatu hari. Hati Darmini berbunga mendengar itu. Namun, setiap kali bahagia, ada rasa perih yang ikut menyelinap. Sarmo, ayah Bella, tetap tak berubah. Ia lebih suka nongkrong di warung kopi ketimbang menemani anaknya belajar. Meski begitu, Bella tak pernah membenci ayahnya. Ia tetap menghormati, meski lebih sering mencari pelukan hangat ibunya. Ibu, suatu hari Bella janji bikin ibu bangga, katanya. Kalimat itu menjadi penyemangat Darmini setiap kali hampir menyerah. Ia yakin perjuangannya tidak akan sia-sia. Malam demi malam, ia selalu berdoa agar Bella tumbuh jadi anak yang berbakti. Dalam doa itu, air matanya sering jatuh, membasahi tikar tempatnya bersujud. Cahaya kecil dari Bella adalah alasan mengapa Darmini mampu bertahan dalam gelapnya kehidupan rumah tangga. Suatu malam, pertengkaran besar tak bisa dihindari. Sarmo marah karena merasa malu istrinya lebih dihormati tetangga berkat kerja kerasnya. Aku laki-laki di rumah ini, tapi kamu bikin aku seperti tak berguna, teriaknya. Darmini terdiam, mencoba menahan amarah yang mendidih di dadanya. Kalau begitu, tunjukkan kalau kamu bisa jadi kepala rumah tangga. Jangan hanya bicara, jawab Darmini dengan suara gemetar. Sarmo semakin marah, bahkan membanting kursi bambu di ruang tamu. Bella yang ketakutan langsung memeluk ibunya erat-erat. Hati Darmini hancur. Ia tak pernah ingin Bella menyaksikan pertengkaran itu. Namun kenyataannya, Bella justru menjadi saksi bisu penderitaan ibunya. Malam itu, Bella berbisik, Bu, jangan sedih. Bella sayang sama ibu. Jangan nangis lagi. Kata-kata itu membuat Darmini berusaha kuat di depan anaknya. Setelah pertengkaran itu, Darmini semakin yakin bahwa ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri dan Bella. Harapannya pada suami sudah lama hilang. Sejak saat itu, ia bekerja dengan semangat berlipat, seolah ingin membuktikan bahwa seorang ibu bisa menjadi tiang utama keluarga. Bulan demi bulan berlalu, Darmini menjadi pekerja yang disegani di proyek. Meski perempuan dan berusia lebih tua, ia selalu tepat waktu, tidak mengeluh, dan rajin bekerja. Mandor yang dulu meragukannya kini justru memuji. Ibu Darmini, pekerja sepertimu jarang. Kamu contoh buat yang lain, katanya di depan para buruh. Ucapan itu membuat Darmini menunduk malu, tapi dalam hatinya ia merasa dihargai. Akhirnya ada yang melihat kerja kerasnya, bukan meremehkan. Beberapa pekerja yang dulu mengejek kini mulai menghormatinya. Mereka bahkan sering membantunya ketika beban kerja terlalu berat. Darmini merasa Tuhan tidak tidur. Usahanya yang tulus mulai menampakkan hasil, meski kecil. Ia mendapat tambahan upah karena rajin dan disiplin. Dengan uang itu, ia bisa membeli sepatu baru untuk Bella. Saat Bella menerimanya, matanya berbinar-binar. Terima kasih, Bu. Sepatu ini akan Bella jaga baik-baik. Momen sederhana itu membuat semua keringat dan luka terasa berharga. Senyum Bella adalah imbalan terbaik bagi Darmini. Di malam hari, ia kembali menatap langit dan berdoa, Ya Allah, beri aku umur panjang. Aku ingin melihat Bella meraih mimpinya. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, saat mengangkat besi, Darmini terpeleset dan terjatuh. Kakinya terkilir parah hingga tak bisa berdiri. Para pekerja panik dan segera menolong. Mandor memutuskan membawanya ke klinik terdekat. Dokter menyarankan agar Darmini istirahat minimal 2 minggu. Mendengar itu, hati Darmini hancur. Bagaimana ia bisa bekerja? Bagaimana dengan kebutuhan Bella? Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bella merawat ibunya dengan penuh kasih. Ia membawakan air, membantu memijat kaki ibunya, bahkan menyuapi makanan. Ibu jangan khawatir, Bella ada di sini, katanya lembut. Sarmo, ia hanya duduk dan mengeluh karena harus mengurus rumah. Sikapnya membuat hati Darmini semakin perih. Malam-malam terasa panjang. Darmini menatap atap rumah bambu sambil berdoa.
Ia takut tak bisa kembali bekerja. Namun ia berusaha tetap kuat di depan Bella. 2 minggu itu menjadi ujian terberat. Ia tidak hanya melawan rasa sakit di kaki, tetapi juga rasa takut kehilangan sumber penghasilan. Namun, cinta Bella membuatnya bertahan. Anak kecil itu menjadi perawat kecil yang membuat Darmini tersenyum di tengah rasa sakitnya. Setelah berminggu-minggu beristirahat, Darmini akhirnya bisa kembali bekerja. Meski kakinya belum pulih sepenuhnya, semangatnya tak pernah padam. Saat kembali ke proyek, para pekerja menyambutnya dengan hangat. Mereka mengakui ketangguhan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Mandor kembali memuji, "Ibu Darmini, kamu bukti bahwa perjuangan tidak mengenal usia dan gender. Kamu inspirasi bagi kami semua." Darmini hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan ini masih panjang. Jalan ke depan tidak akan mudah, tapi ia yakin akan sanggup menjalaninya. Bella semakin tumbuh menjadi anak yang pintar dan penyayang. Setiap kali melihat Bella belajar dengan tekun, hati Darmini terasa damai. Semua lelahnya terbayar lunas. Sarmo mungkin tidak akan pernah berubah, tapi Darmini tak lagi menggantungkan harapan padanya. Ia memilih fokus pada Bella, pada masa depan yang ingin ia bangun. Di tengah peluh, luka, dan air mata, Darmini menemukan arti sejati dari sebuah perjuangan. Bukan demi dirinya, melainkan demi anak yang ia cintai sepenuh hati. Hari itu ia berdiri di proyek dengan wajah bercucuran keringat, menatap langit biru, lalu berbisik, "Inilah awal dari perjuanganku, demi keluarga."